Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada sahabat JIH dimanapun berada. Kembali lagi dalam sesi Health Talk kali ini yang akan membahas mengenai yuk mengenal pentingnya vaksin meningitis bersama narasumber kita yaitu Dr. Ira Fania Febrianasari, Dokter Umum Rumah Sakit JIH Solo dan juga sebagai penanggung jawab dari Klinik Vaksin Rumah Sakit JIH Solo. Selamat siang Dokter. Siang Dokter Febri. Sudah siap Dok untuk Health Talk kali ini? Siap, insya Allah. Kita sharing-sharing ya Dok ya seputar vaksin meningitis ini ya Dok ya. Oke. Sebelumnya tak lupa saya mengingatkan juga kepada sahabat JIH bagi 4 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Jadi untuk sahabat JIH jangan lupa untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, nanti akan mendapatkan giveaway bagi 4 penanya yang beruntung gitu. Oke. Mungkin kita topiknya agak berbeda ya Dok ya kali ini ya, yaitu mengenai vaksin meningitis gitu kan. Kita memang vaksin meningitis ini mungkin belum banyak ya Dok ya yang familiar juga nih terkait hal ini gitu. Mungkin kita sebelum membahas lebih lanjut nih Dok mengenai vaksin meningitis, mungkin boleh kita terangkan sedikit ya Dok ya mengenai apa sih penyakit dari meningitis ini. Oke, kalau tentang meningitis itu sendiri itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan mungkin berbagai macam ya, bisa salah satunya virus, bisa bakteri, parasit,
kulit ataupun jamur. Cuma kan memang yang kita disebut meningitis itu ada peradangan di bagian meningen. Meningen itu apa sih dok? Baik, seperti itu ya. Nah, meningen itu ada selaput di otak. Dia antara kranium itu tulang kepala sama otak itu ada selaput, dan itu terjadi peradangan di bagian selaput itu. Nah, itu yang menyebabkan penyakit yang kita sebut meningitis gitu. Oke, kalau untuk gejalanya sendiri dok, kira-kira untuk tahu ini tuh masuk ke dalam gejala dari meningitis itu kira-kira apa aja sih dok? Iya, kalau gejala meningitis pasti demam dulu. Demam yang mungkin tidak turun dengan penurun panas, kemudian dia mual, muntah, bahkan hingga kejang. Yang tandanya yang paling utama itu kaku kuduk, jadi kenceng kaku di bagian leher, itu tanda utamanya. Sebenarnya kan memang kalau masa inkubasinya tuh sebenarnya 1 sampai 10 hari ya dok ya. Cuma memang kadang itu kurang dari 4 hari aja sudah ada gejalanya. Gitu. Oke. Kalau mungkin bahaya nggak sih dok kira-kira penyakit meningitis ini? Kalau ngomongin bahaya karena kenapa ada vaksinnya kan berarti berbahaya. Jadi memang vaksin meningitis ini sudah dibuat tuh dari 40 tahun yang lalu. Jadi memang si meningitis ini berbahaya karena tadi inkubasinya cepat 4 hari, dan ternyata terjadi penurunan kondisinya juga cepat. Jadi dari 5 sampai 10% penderitanya itu jadi dari gejalanya hingga dia fatal itu 5 sampai 10%-nya. Jadi umpamanya 1.000 yang menderita, 10% itu fatal dan bisa menyebabkan kematian dengan 24 sampai 48 jam ke depan gitu. Ini ya dok yang perlu kita point out. Jadi karena dia bisa terjadi perburukan yang cepat, nah maka dari itu dibutuhkan sesuatu untuk mencegah ya dok. Betul, ya. Nah, ya. Kalau boleh dijelasin nih dok, sebenarnya pencegahan atau mungkin istilah hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan untuk menghindari terjadinya meningitis itu apa aja sih dok? Ya, kalau untuk pencegahannya pasti utamanya higienitasnya kita jaga, cara kita makan, pasti cuci tangan dulu, jaga kebersihan itu pasti yang utama. Memang untuk pencegahan selanjutnya adalah vaksinasi itu. Jadi memang sebagai preventif. Kenapa kok harus vaksin ya dok? Karena memang itu penularannya mudah, yaitu dari droplet dok. Jadi kalau dari droplet kita ngomong seperti ini, kontak dekat, kontak erat, nah itu gampang menular ya. Jadi memang itu yang pencegahannya pastilah higienitas, ya pakai masker, cuci tangan seperti itu. Tapi kalau pencegahan yang selanjutnya adalah vaksinasi. Oke, ini penting ya dok ya terkait vaksinasi meningitis khususnya ya dok ya. Mungkin kita juga sering dengar ya dok ya, misalkan kita mau umroh nih, atau mungkin mau keluar negeri gitu kan, memang ada syarat-syarat ya dok ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga dok lebih detail nih terkait vaksinasi meningitis. Kenapa sih dok kita penting untuk vaksinasi meningitis ini? Ya, kalau untuk umroh maupun haji kan memang kenapa kita kayak wajib sih dok ke Arab Saudi harus vaksin meningitis. Kenapa? Karena memang di daerah Arab Saudi itu ya di Mekah maupun Madinah adalah tempat berkumpulnya berbagai orang, baik dari orang Asia, Afrika, Eropa, Amerika, semuanya kan ke situ untuk melakukan ibadah. Nah, kita tahu pas kita tawaf, kita berdesak-desakan, banyak yang kita nggak tahu riwayat penyakitnya. Nah, kenapa kok memang harus ke sana? Karena memang pernah di Arab Saudi terjadi endemik meningitis yang dibawa oleh kemungkinan dari daerah Afrika. Jadi memang dari peserta umroh yang dari daratan Afrika. Karena itu ada yang disebut di daerah Afrika itu meningitis belt. Jadi memang daerah di bagian Afrika itu yang memang dia endemis si meningitis itu. Nah, beliau itu kan ya mau umroh ya atau haji. Nah, itu akhirnya datanglah ke Arab Saudi, tidak sengaja menularkan karena memang secara langsung dan droplet berdesak-desakan itu yang menyebabkan lebih mudah. Oke, jadi karena itu ya dok, yang kenapa sih kayak kita sering tuh kan dok ada himbauan untuk mau umroh kita harus vaksin meningitis ya dok ya. Oke, mungkin kita selingi, apakah sudah masuk pertanyaan mungkin? Oh sudah masuk dok. Oke, nah mungkin membahas ini dok. Dari pertama ya dok ya, pertanyaan dari @lismart, berapa usia minimal untuk vaksin meningitis? Apakah Rumah Sakit JIHA Solo melayani vaksin meningitis? Wah, ini udah
Jadi start ya dok ya. Oke, mungkin boleh sedikit sharing sedikit dok mengenai vaksin meningitis di Rumah Sakit JIH Solo. Kalau di RSJIH Solo pasti kita sudah melayani untuk vaksinasi meningitis ya. Untuk usianya sendiri, untuk saat ini kita memang sudah melakukan vaksin meningitis dari usia 2 tahun. Ya, jadi memang untuk jenis vaksin meningitis memang ada beberapa macam. Jadi memang untuk saat ini yang tersedia di sini untuk vaksin di atas 2 tahun. Jadi untuk usia di atas 2 tahun sudah bisa untuk vaksinasi. Oke, berarti usia 2 tahun sudah bisa dianjurkan untuk vaksin meningitis ya dok ya. Iya. Dan mungkin juga bisa jadi catatan nih buat sahabat JIH gitu, kalau misalkan ada yang berminat untuk vaksinasi meningitis, boleh menghubungi admin Rumah Sakit JIH Solo, khususnya di bagian HLC ya dok Iya, ya, nanti betul. yang akan melakukan untuk vaksinasi meningitisnya. Oke, mungkin ada pertanyaan kedua dok dari Melanis Heni. Dokter izin bertanya, apa sajakah kontraindikasi untuk vaksin meningitis ini? Terima kasih. Ya, untuk kontraindikasi memang kontraindikasi pasti itu adalah berarti yang sangat amat tidak boleh untuk vaksinasi. Jadi memang untuk pasien-pasien yang hipersensitif terhadap komponen vaksin. Tapi kalau memang kita belum pernah vaksin pasti tidak tahu ya maksudnya apakah kita kontraindikasi atau enggak. Nah, jadi memang untuk saat ini kontraindikasinya hanya itu untuk hipersensitivitas komponen vaksin, karena memang ini vaksin yang udah lama, udah 40 tahun, jadi memang riwayat alerginya kayaknya sangat amat rendah untuk jadi bikin kontraindikasi. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang harus ditunda. Jadi bukan kontraindikasi. Kayak demam lagi akut-akutnya, lagi demam 38 derajat, kita nggak boleh vaksin. Atau dia lagi hamil, kita nggak boleh vaksin dulu, seperti itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita screening dulu untuk boleh nggak vaksin meningitis. Oke, penting juga dok ya screening sebelum dilakukan tindakan vaksin ya dok ya, karena juga untuk keamanan. Iya, betul. Oke, mungkin sedikit kita lebarkan dok. Tadi kan mungkin sudah membahas mengenai usia ya dok ya. Nah kira-kira berarti populasi mana aja sih dok yang bisa mendapatkan vaksin meningitis ini dok? Iya, kalau anak-anak memang di atas 2 tahun. Kemudian kalau memang ibu hamil, memang saat ini dari pemerintah BPOM juga belum memperbolehkan untuk sebenarnya untuk vaksinasi. Cuma memang sebenarnya kembali lagi ke dokter penanggung jawabnya. Kadang ada yang saya sudah daftar umroh, udah jadwalnya, tapi tiba-tiba hamil ya, nanti kita kembalikan ke dokter penanggung jawabnya. Kemudian ada yang memiliki penyakit-penyakit imunokompromis. Jadi imunokompromis itu imunnya lagi turun nih ya. Jadi kalau umpamanya seperti itu, kita memang harus periksa dulu ke dokter penanggung jawabnya dulu, memperbolehkan untuk vaksin atau enggak. Kadang memang kalau walaupun imunokompromis tapi dia terkontrol, dia boleh untuk vaksin gitu. Jadi memang untuk populasinya sebenarnya semua bisa, cuma dilihat kondisinya masing-masing individu. Oke, berarti sebenarnya hanya pada tertentu aja ya dok ya, tapi intinya sebenarnya aman ya dok ya untuk berbagai populasi terkait dengan vaksin meningitis ini ya dok ya. Oke, kalau mungkin ini dok membahas mengenai produk vaksinnya sendiri dok. Nah kira-kira berapa lama sih dok yang bisa vaksin ini memberikan perlindungan kepada seseorang gitu? Oke, kalau untuk vaksinasi meningitis itu 3 tahun. Ya, dulu 2 tahun, sekarang naik jadi 3 tahun. Jadi nanti kalau umpama kita vaksinasi sekarang, umroh nih, kita 2 tahun lagi umroh lagi, nggak masalah, nggak harus vaksin ulang gitu. Jadi nanti bisa sampai 3 tahun perlindungannya. Oh, berarti lama juga ya dok makanya ya. Iya, kalau untuk ini dok, berarti dosis ulangan ininya? Dosis ulangan memang nggak ada sih, memang nggak ada untuk yang wajib harus kayak influenza tiap booster tiap setahun sekali. Meningitis tidak, kecuali kalau kita mau traveling ke daerah wabah, ya mau ke Afrika ya kita harus vaksin meningitis gitu. Oke, berarti dengan catatan itu aja dok ya, kalau mau pergi ke daerah yang endemis tadi ya. Iya, betul. Mungkin kita kembali lagi dok ke pertanyaan dari sahabat JIH. Baik, pertanyaan dari @mastolix. Dok, apakah yang menjadikan vaksin meningitis merupakan solusi untuk mengurangi resiko dari meningitis? Jadi kan memang untuk vaksin meningitis itu sendiri efektivitasnya itu sampai 90%, dok. Jadi memang itu salah satu vaksin yang tinggi banget untuk efektivitasnya. Jadi itu jadi kayak utama ya jadinya. Jadi kalau untuk mencegah meningitis ya
vaksin gitu, terutama kalau kita mau bepergian. Jadi memang tidak hanya harus umroh ataupun haji, bepergian ke luar negeri yang lain juga lebih baik, dan lebih baik lagi kalau lebih aware kan sekarang kan karena COVID itu kan vaksinasi rame nih ya. Jadi banyak yang tidak umroh maupun haji pun mereka aware untuk vaksin meningitis, karena memang untuk usia sepuh itu kan lebih mudah dan rentan karena imunnya rendah ya. Jadi sebelum terjadi hal yang lain-lain, individunya maupun putra dari individunya pun sadar untuk memvaksin ayah atau ibunya gitu. Jadi merupakan solusi menurut saya ya. Jadi ya memang masyarakat sendiri pun sebenarnya untuk awareness-nya sudah mulai meningkat ya Dok ya. Wah keren juga nih berarti. Karena untuk istilahnya mencegah supaya terjadinya penyakit, komplikasi lebih lanjut di usia tua ya Dok ya. Betul. Oke. Nah mungkin ada lagi dokter pertanyaan ini dari Mami_Yayati. Apa saja sebaiknya yang harus disiapkan sebelum melakukan vaksin meningitis dan bagaimana mengatasi rasa nyeri pasca vaksin meningitis? Oke. Kalau untuk yang disiapkan sih jelasnya itu kondisi yang fit. Ya, umpamanya punya riwayat hipertensi, kita kontrol dulu. Karena memang kalau hipertensi di atas 160, kita tidak berani untuk suntik. Karena itu masuk screening gagal ya kan. Atau gulanya terlalu tinggi, kita nggak bisa juga untuk vaksin. Jadi memang kondisi yang fit dulu. Umpamanya memang minum obat teratur, ya kita minum obat dulu teratur sampai kita cek ternyata baik, baru vaksin meningitis. Jadi memang kondisi fit itu harus kita siapkan. Tapi kalau untuk prosedur untuk vaksin meningitis untuk umroh itu ya pasti ya paspor, KTP itu kan wajib ya. Nanti itu sih nanti secara prosedural seperti itu. Kalau untuk apa tadi pertanyaan selanjutnya yang kedua tadi mengatasi rasa nyeri. Jadi kalau untuk efeknya post vaksin itu kadang itu rasa nggak nyaman di bagian bekas suntikan. Kita suntik di bagian kiri ya, lengan kiri atas. Nah itu rasa nggak nyaman, kadang sampai kemeng kalau gitu. Kalau memang kemeng itu boleh sih kalau mau minum anti nyeri, tapi memang itu bisa hilang sendiri 3 kali 24 jam. Nah, jadi kalau umpamanya nggak minum obat dan masih tahan sih nggak ada masalah. Tapi kalau memang individunya nggak tahan, pasiennya nggak tahan, boleh untuk minum paracetamol gitu boleh. Oke. Nah mungkin tadi kita sudah membahas juga Dok ya mengenai berapa jangka lama efek yang diberikan oleh vaksin meningitis ini. Mungkin kita boleh bahas sedikit Dok mengenai prosedur vaksin meningitis di Rumah Sakit JIH Solo. Nah, sudah tahapannya bagaimana sih Dok? Oke, kalau prosedur untuk di klinik vaksin untuk vaksin meningitis itu biasanya kan memang untuk umroh ya. Jadi untuk pasien itu biasanya kan kita appointment dulu, pendaftaran dulu. Nah, untuk yang disiapkan memang seperti tadi saya bilang KTP, paspor aja sih sebenarnya itu aja yang disiapkan dan juga kondisi yang fit. Nanti datang ke sini sudah bawa itu paspor sama KTP, kita periksa dulu tensinya dulu atau hamil atau enggak kita cek. Kalau memang sudah lolos screening, langsung kita vaksin. Dan nanti pulangnya pun mendapatkan kartu ICV. ICV itu kartu kuning atau kartu vaksin internasional. Nah ini menandakan ini ada kayak khasnya ya kalau untuk vaksin yang meningitis dapatnya yang kartu kuning. Iya, jadi kartu kuning itu berlaku seumur hidup. Bisa jadi memang meningitis termasuk kartu vaksin internasional. Jadi memang bisa kemana aja, kartu itu berlaku di mana aja karena itu kartu dari WHO juga. Oke, dan di Rumah Sakit JIH Solo udah bisa mengeluarkan kartu ICV-nya itu ya Dok ya? Iya betul, kerjasama sama KKP Semarang. Oke, baik Dok. Berarti insya Allah hasilnya kita reliable ya Dok ya? Bisa diandalkan ya Dok ya? Oke, nah mungkin kalau tempat penyuntikannya Dok, mungkin barangkali ini ada sahabat JIH yang penasaran. Nah, kalau vaksin meningitis itu suntiknya di sebelah mana sih Dok? Gitu. Ya. Bisa di mana? Kalau memang memudahkan sih lengan ya, lengan tinggal buka sedikit. Kalau lengan boleh kan, paha boleh, tapi kan memang kalau paha kayak repot ya, jadi beli ke lengan di bagian otot lengan gitu. Jadi biasanya di lengan kiri yang tidak dominan. Kalau dominan lagi kemeng-kemeng kan kasihan ya, kan untuk nulis sakit seperti itu. Jadi kita lengan kiri gitu. Mungkin bajunya juga yang gampang di ini ya, bukan? Jadi biar nanti masuk nggak ini ya, nggak ribet ya. Kesulitan ya. Oke. Nah mungkin kita balik lagi Dok nih ke pertanyaan dari sahabat JIH Dok. Mungkin dari @hayani315.
Dok, untuk ibu hamil, apakah diperbolehkan untuk vaksin meningitis? Ada sumber yang mengatakan boleh dengan pertimbangan manfaat masih lebih besar daripada resikonya. Oke. Iya, betul. Jadi kan memang tadi saya bilang kalau memang sudah terlanjur, terlanjur sudah terjadwal umroh, ternyata hamil, ternyata memang mungkin tidak bisa mundur umrohnya, sebenarnya memang konsultasi dulu ke dokter obsginnya. Nah, itu kan beliau sudah menilai, oh ini enggak apa-apa kok, boleh kok untuk vaksin. Nah, tapi biasanya memang kita itu trimester 3 jadi udah persiapan, udah matang, jadi boleh untuk vaksin gitu. Jadi untuk lebih amannya sih seperti itu. Tapi kan memang kalau untuk aturan dahulu sih nggak boleh untuk ibu hamil vaksinasi meningitis gitu. Tapi memang sekarang memang lebih lebih longgar. Jadi untuk ibu hamil memang selama sudah ada surat dari dokter penanggung jawabnya boleh untuk melakukan vaksinasi, jadi boleh. Oke, mungkin pertimbangannya tadi Dok ya, karena mungkin risiko pada saat umroh yang kita nggak tahu, jadi ada baiknya berikan vaksin. Iya, betul. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Bu Hayani. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga dari Dokter Guntur dari @guntur_man. Kalau sudah kena meningitis, apakah masih perlu vaksinasi meningitis ini, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau meningitis itu apa dulu penyebabnya, kan tadi saya bilang bisa dari jamur, parasit, bakterial ataupun si virus. Oke. Jadi kalau penyebabnya memang itu bakterial, ya mungkin memang sudah ada antibodi yang bagus ya. Tapi memang antibodi itu memang dia akan semakin kita usia bertambah pasti akan menurun. Jadi memang kalau kita umpama ya jangan amit-amit ya, kita terkena meningitis umur 10 tahun, terus nanti 20 tahun lagi perlu vaksin nggak ya dok? Ya kalau mau umroh, mau keluar kota, keluar negeri, ya baiknya sih vaksin gitu. Tapi kan memang itu pertimbangan sendiri ya. Tapi kalau memang penyebabnya virus pasti ada antibodi, penyebabnya bakteri pasti ada antibodinya. Tapi memang pasti akan terjadi penurunan gitu. Oke, jadi ada baiknya selain untuk meningkatkan imunitas tadi ya dok ya, dengan pemberian vaksinasi ulang untuk meningkatkan kekebalan tadi ya dok ya. Betul. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Dokter Guntur ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok dari @Trismawati. Dok, apakah vaksin meningitis ini bisa dibarengi dengan vaksin yang lainnya gitu? Jika ibu hamil yang sudah terlanjur diberikan vaksin meningitis, apakah ada dampak yang buruk terhadap janinnya gitu? Mungkin ini multi injection ya dok ya, bahas betul. terkait itu ya. Jadi memang untuk barengan dengan yang lain boleh sebenarnya. Nah karena memang si vaksin ini polisakarida ya, jadi bukan vaksin hidup, bukan vaksin yang memang harus ada jeda dengan vaksin yang lain. Malah dibarengin boleh enggak apa-apa. Tapi kalau memang nanti dia mau vaksin hidup seperti vaksin hidup kan nggak boleh barengan sama vaksin yang lain. Jadi memang harus ada jeda 1 bulan. Jadi kalau malah lebih bagus kalau bareng aja kanan kiri ya Mbak. Nanti pastinya kanan kiri itu boleh kok. Jadi terus yang pertanyaan kedua, ibu hamil yang sudah terlanjur divaksin meningitis untuk dampak buruknya. Jadi memang kalau umpamanya sudah mendapatkan surat keterangan dari DPJP dokter obsgin itu untuk boleh vaksin, kita juga di klinik vaksin kita juga ada surat informed consent, jadi surat untuk persetujuan tindakan vaksinasi. Jadi memang kita tidak bisa memastikan efek sampingnya untuk janin itu apa, karena kan memang itu masih di dalam kandungan, kita nggak bisa memastikan akan terkena dampak apa enggak. Tapi memang kalau amannya sih trimester ketiga baru bisa untuk vaksinasi gitu. Tapi kalau untuk trimester 1, 2 kan masih rentan. Paling aman kan kalau untuk ibu hamil kan vaksin influenza ya. Jadi kalau untuk hamil kemudian ingin umroh ya baiknya sih vaksin influenza dulu. Itu juga wajib juga sih untuk umroh kan ya. Jadi influenza, meningitis, pneumonia itu vaksin yang terbaik deh, 3-3 itu dilakukan kalau sebelum umroh ataupun haji. Oke, ini jadi catatan juga ya dok ya, 3 vaksin yang mungkin harus diperhatikan ya dok ya, ketika akan berpergian dengan destinasi internasional ya dok ya, tadi seperti PCV, pneumokokus ya dok ya, untuk mencegah pneumonia, kemudian vaksinasi meningitis, nama satunya influenza ya dok ya. Betul. Dan ini 3-3-nya sudah bisa dok di rumah sakit? Sudah bisa, ya. Langsung 3 boleh. Ya, banding gitu ya. Perlu khawatir nggak perlu ya dok ya? Aman insya Allah. Ya. Oke.
Kalau untuk multi injection, apa istilahnya suntikan yang berbarengan vaksinasi untuk sahabat JIH jangan khawatir karena memang dari dokter kami juga ada pertimbangan khusus bahwa itu pun juga dalam ilmunya juga nggak apa-apa gitu ya untuk suntikan secara berbarengan. Bahkan sebenarnya lebih efektif ya dok ya karena kan nggak perlu datang bolak-balik ya, betul juga. Jadi istilahnya buat menghemat waktu juga ya dok ya dari pasien gitu. Jangan lupa kalau mau ke luar negeri tadi vaksinnya 3 ya. Mungkin kalau ada yang kurang nih, kalau mau vaksin di Rumah Sakit Jaya Solo boleh ya dok ya? Oke. Mungkin ada lagi dok pertanyaan dari mana ya? Ternyata ya. Oke. Dari Zada Hailila, dok, apakah ada indikasi yang mengharuskan menunda pemberian vaksin meningitis dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan? Sebenarnya tadi kita sudah jawab ya. Sebenarnya kalau ditunda itu memang ada keadaan yang memang tidak bisa diberikan saat itu ya. Tadi kayak demam, ada infeksi yang belum diketahui. Nah itu kan memang kita tunda dulu karena nanti jadi rancu apa sih penyebab infeksinya dan juga nanti pada kehamilan ya. Jadi kalau kehamilan memang kita tunda dulu sebaiknya nunggu lahiran baru umroh. Tapi kalau memang sudah terlanjur terdaftar ya itu tadi cara-caranya seperti tadi ya. Ada lagi? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dok. Dari kita scroll ke atas. Ada banyak ini dok. Dari Oktami_97. Nah, mungkin ini sudah terjawab ya dok ya. Dok, izin bertanya apakah pasien hipertensi boleh dilakukan vaksin meningitis? Adakah larangan setelah vaksin meningitis ini? Gitu. Oke, jadi untuk tadi saya sempat singgung sebentar untuk hipertensi itu memang di atas 160 yang kita tunda dulu. Jadi memang kalau di atas 160 ke atas kita belum berani untuk vaksin karena memang pasti post vaksin itu tensi pasti akan naik juga gitu. Jadi memang sebaiknya kita kontrol dulu tensinya. Jika dia 140, 150 itu nggak apa-apa kita vaksin. Tapi kalau untuk 160 kita tunda dulu. Bisa sih dengan cara satu memang umpamanya pasiennya sudah punya riwayat pengobatan rutin di rumah, minum dulu obat dulu atau memang kita kasih obat dulu yang menurunkan tensi dari sini, kemudian dari pas saat di klinik vaksin, kemudian nanti kita ulang tensinya 15 menit sampai 30 menit kemudian kalau memang sudah baik kita berani untuk vaksin. Gitu. Jadi lakukan observasi dulu ya dok ya. Betul. Supaya Islam mulai cenderung stabil baru nanti bisa diberikan vaksin itu vaksinnya, ya dok ya. Betul. Oke. Mungkin ini dari pertanyaan lagi nih dok dari Mbak Dina Gizi ya nih ya. Dina Linggar. Oke. Apakah orang yang sudah divaksin meningitis pasti akan terhindar dari meningitis dok? Kalau tidak sedang umroh tapi pengen vaksin meningitis sama influenza itu lebih mending vaksin yang mana dulu ya dok, antara vaksin meningitis atau influenza? Oke, jadi kalau apakah orang yang sudah divaksin meningitis pasti akan terhindar? Tadi efektivitasnya 90%, jadi masih ada window 10% bisa terkena vaksin, terkena. Cuma memang kita harapkan dengan sudah melakukan vaksinasi, gejala yang timbul, kegawatan yang timbul itu lebih rendah daripada yang tidak divaksin. Jadi tidak terjadi mortalitas atau kematian ataupun hal-hal yang fatal yang lainnya. Itu yang kita harapkan dari vaksinasi meningitis. Kemudian kalau sudah tidak mau umroh, mau influenza atau meningitis dulu? Baiknya sih dua-duanya. Tapi kalau mau pilih salah satu boleh influenza dulu aja. Nanti kalau memang karena influenza itu booster tiap tahun, jadi kan memang tiap tahun harus langsung lanjut. Dan meningitis kan per 3 tahun. Jadi boleh nanti influenza dulu. Kalau umpamanya sudah tidak ada keluhan, mau vaksin meningitis boleh lanjut. Memang kalau influenza ini karena kejadiannya juga lebih sering ya dok ya, prevalensinya dok ya. Jadi mungkin batuk pilek ya. Sebulan bisa 2 kali 3 kali ya dok. Benar. Ya emang penting juga nih vaksin influenza, mungkin sekalian bahas vaksin lain ya dok ya. Gitu. Memang kalau vaksin influenza ini kita juga ada baiknya bisa kita programkan ya dok ya, nggak cuma untuk dewasa, tapi anak-anak pun juga dipertimbangkan juga ya dok ya untuk vaksin influenza ini ya dok. Iya, untuk anak-anak kan udah mulai usia 6 bulan udah boleh ya vaksin influenza. Nah itu memang sebaiknya harus diberikan sedini mungkin ya, karena memang anak-anak udah belum bisa pakai masker, jaga kebersihan belum bisa, mainnya di playground.
temannya sedikit pilek sakit ya Benar, kan. itu salah satu kesempatan juga. Iya, makanya kenapa ini temannya sakit jadi ikut Iya, sakit. benar. Padahal di rumah nggak ada yang sakit. Nah itu jadinya influenza itu emang sedini mungkin dan juga sebaiknya booster terus setiap tahun Setiap gitu. tahun ya, Dok, ya. Sangat amat karena udah buktikan sendiri ya sangat amat mengurangi batuk pilek kita gitu. Iya tuh juga jadinya efeknya walaupun istilahnya merogoh kocek di awal ya dok ya, tapi kan kita jadi efeknya sehat ya dok ya, iya. benar, jadi nggak perlu ngeluarin obat, Iya. duit buat obat gitu-gitu. Nggak perlu greges-greges lagi. Nggak perlu libur juga. Nggak perlu sakit ya. Sakit Gitu harapannya itu. Oke, tapi emang sehat itu sebuah anugerah ya dok ya, makanya harus kita upayakan gitu Iya, ya. Nah, salah betul. satunya dengan vaksin Vaksin. ini bentuk pencegahan kita supaya terhindar dari penyakit. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dok dari Ayudia. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebentar. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya dok, apa dampak Langit yang apa pergi nih? Apa dampak yang pergi umroh tanpa vaksin meningitis terlebih dahulu? Oke, mungkin ini Oke. kalau mau pergi umroh tapi nggak vaksin meningitis Ya. gitu. Nah, apa yang kemungkinan terjadi? Dampaknya ya jelas. Jadi memang kalau umpamanya kita sudah vaksin, kita kan sudah secure, merasa secure, tersugestif, sudah aman. Jadi saya pernah mau share ini, kemarin sempat dengar nggak masalah yang viral itu anak-anak di Malaysia umur 4 tahun meninggal saat umroh. Jadi itu ternyata memang kemungkinan besarnya meningitis karena yang disebutkan adalah infeksi radang selaput otak ya yang disebutkan di berita seperti itu. Nah, jadi memang usia 4 tahun tidak divaksin meningitis, dia sudah melakukan umroh, akhirnya tiba-tiba habis umroh kok demam tinggi langsung dibawa ke rumah sakit. Habis itu cuma dikasih tahu mohon didoakan ya Pak anaknya dari rumah sakitnya, kan berarti memang sangat amat cepat perburukannya. Datang umroh berarti kan belum ada lama, ke umroh kita hanya 9 hari ya selama 9 hari itu sampai akhirnya beliau meninggal. Jadi dari masa inkubasi berarti kan dia datang ke Arab Saudi hari pertama sampai dia meninggal tuh hanya waktunya 9 harian. Ya, jadi memang sebaiknya memang harus vaksin sih gitu karena memang melihat kondisi anak-anak yang rentan sudah tidak wajib masker juga di Arab Saudi karena sudah merasa COVID ini nggak ada, padahal penyakit bukan hanya COVID gitu. Jadi memang baiknya memang harus vaksinasi. Sangat penting sih. Semua penyakit yang menular lewat droplet itu kan banyak jenisnya ya dok ya di dunia ini ya, dan memang tidak ada COVID. Itu yang selain COVID ternyata ada lagi di luar sana penyakit itu. Padahal dulu pas saya jadi petugas haji itu memang saya mewajibkan jamaah-jamaah itu untuk memakai masker. Kecuali kalau sholat memang ada yang orang-orang saya kok pakai masker dok, kan sholat ya sholat lepas aja nggak apa-apa. Tapi kalau lagi tawaf lagi sa'i kan nggak ada larangan untuk pakai masker sih pakailah. Jadi itu sangat amat mengurangi droplet yang berseliweran di luar itu. Walaupun itu saat itu bukan COVID ya, alhamdulillahnya tidak ada jamaah yang terkena meningitis. Influenza pun pasti ada tapi tidak banyak gitu. Emang tadi saya bilang higienitas sama pakai masker itu juga penting. Gitu. Itu juga bentuk proteksi Proteksi diri kita ya dok ya. Iya. Oke. Nah mungkin ini masih ada juga dok. Ini pertanyaan juga dok dari sahabat JH ya dok. Oke. Nah mungkin dari @aseng841. Oke. Cara penularan meningitis itu gimana ya dok? Selain vaksin, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Mungkin kita review lagi nih dok terkait hal ini. Oke. Jadi tadi saya bilang gitu. Jadi droplet dari liur. Jadi dari kita bicara sama dokter Fevri, bisa nih kalau nggak dokter Fevri atau saya ada meningitis. Tapi kita memang sebaiknya memang pakai masker. Kemudian selain droplet kan makanan juga umpamanya satu gelas berdua, satu piring berdua, satu sendok berdua itu memang tidak baik ya. Maksudnya itu bisa menjadi media penularan. Kemudian umpamanya kita rame-rame satu ruangan yang tertutup, kita teriak-teriak atau ngobrol aja sebenarnya sudah termasuk media penularan gitu ya. Memang itu penularannya memang dari droplet dan mudah sekali gitu. Oke, itu tadi ya mungkin dari penggunaan masker, higienitas juga nanti yang harus diperhatikan supaya mencegah terjadinya penularan tadi ya dok ya, istilahnya kita tutup tuh port entry-nya.
tetap jalan masuknya ya. Iya bener dok. Oke mungkin itu ya. Nah mungkin ada lagi nih dok pertanyaan. Dok, bagaimana penanganan awal jika terjadi bengkak setelah vaksin meningitis gitu? Mungkin selain obat, apakah ada penanganan lain dok? Oke, jadi kalau memang rasanya bengkak, nggak nyaman, rasa hangat ya di bagian tempat suntikan itu, saya punya tips nih. Jadi kalau umpamanya, aduh nggak nyaman banget sih dok, kalau mau minum paracetamol kok kayaknya sayang vaksinnya, takutnya kan nggak berefek. Jadi mungkin saya nggak mau sebut merek ya. Jadi kayak jadi memang ada penurun panas yang kita tempelkan di dahi. Ya, itu boleh tempel di tempat suntikan. Itu untuk ngurangin rasa nggak nyaman, bengkak, jarem. Nah, itu bisa ditempelkan gitu. Istilahnya dia menurunkan rasa nyerinya lokal ya dok ya. Betul. Jadi nggak melalui sistemik, jadi nggak mengganggu proses pembukaan antibody boleh. Itu langsung ditempelin aja. Nah, karena dia lokal ya, itu nggak bermaksud promosi. Ya, kalau saya nggak sebut merek. Oke. Berarti memang berarti penggunaan pereda nyeri yang lokal ya sifatnya dok. Jadi bisa salah satu alternatif untuk mengurangi nyeri bersama bengkak setelah vaksinasi. Betul. Nggak hanya untuk dewasa. Semua yang boleh, anak-anak juga boleh. Oke, berarti nggak cuma vaksin meningitis, bisa juga berlaku untuk yang lain ya dok ya? Vaksin-vaksin anak-anak itu kan banyak ya, tiap bulan vaksin ya boleh tempelin itu. Kalau nggak nyaman ya. Iya. Dan memang kadang kan ada yang efeknya agak sedikit bengkak ya doknya, itu juga berarti juga bisa diberikan. Bisa, ya? boleh. Nah mungkin tadi ada, saya lihat tadi ada sedikit pertanyaan juga dok. Mungkin lebih dalam sedikit nih mengenai tipe-tipe dari vaksin meningitis. Nah kalau yang beredar tuh apa aja sih dok kalau vaksin meningitis? Jadi vaksin meningitis itu kita di CIH ini ada dua, ada yang polisakarida maupun konjugat ya. Jadi memang perbedaannya memang dari pembuatannya, dari jenis apa yang dimasukkan dalam vaksinnya, tapi memang untuk perlindungannya itu sama selama 3 tahun, jenis yang vaksin yang dilindungi juga sama, meningitis ACJW 135. Nah tapi memang pemberiannya beda. Jadi kalau untuk polisakarida itu tadi saya bilang 2 tahun ke atas. Ya, tapi kalau untuk yang konjugat itu bisa 9 bulan. Dari usia 9 bulan, tapi memang pemberiannya 2 kali dengan jangka waktu itu intervalnya 3 bulan. Jadi kalau umpamanya ada anak yang mau umroh umurnya 10 bulan ya boleh sih pakai konjugat, cuma dia harus ada interval yang kedua, vaksin yang kedua 3 bulan. Jadi umur 13 bulan dia harus vaksin ulang. Gitu. Itu untuk maksimal perlindungan maksimalnya gitu. Oke. Nah, kalau yang anak-anak tadi dok, misalkan skip nih dok dosis yang keduanya. Nah, perlu diulang lagi nggak sih dok? Kalau itu sih enggak sih kayaknya. Kalau enggak salah itu enggak harus diulang. Jadi memang udah vaksin yang pertama lanjutin aja. Lanjutin aja yang. Oke, berarti tinggal lanjut aja dari ini ya dok ya. Oke, mungkin itu ya. Ini membahas mengenai tipe dari vaksin meningitis. Jadi buat nice to know ya dok ya, buat para sahabat JIH gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, bisa nggak sih anak-anak di bawah 1 tahun? Jawabannya adalah bisa ya ternyata ya dok ya. Di atas 9 bulan. Di atas 9 bulan dengan catatan. Oke, mungkin itu. Berarti nanti kalau umroh juga nggak perlu takut ya dok ya kalau udah vaksin yang konjugat tadi ya dok? Iya betul. Ya memang ada juga. Ada ya, oke. Nah mungkin tadi kita udah bahas beberapa ya dok ya mengenai vaksin meningitis. Mungkin boleh dijelaskan lagi dok mengenai keuntungan dari pemberian vaksin meningitis ini dok? Keuntungan secara? Keuntungan rumah sakit, keuntungan buat kesehatan tubuh kita mungkin ya dok ya dari pemberian vaksinasi meningitis ini khususnya. Kalau meningitis kan memang secara seluruhnya, tidak hanya untuk pasien umroh ataupun haji yang memang disarankan. Kalau haji diwajibkan, kalau umroh disarankan. Jadi kalau memang untuk keuntungannya kita jadi perlindungannya maksimal, walaupun efektivitasnya 90%. Kemudian juga kita kalau umpamanya walaupun nggak keluar negeri nih dok, tapi kalau memang ada
ya kita sebagai tenaga kesehatan aja lah ya, kita nggak usah yang lain. Kalau tenaga kesehatan kita kan ketemu banyak orang yang sakit, pasti ke rumah sakit karena sakit kan. Nah itu melindungi kita. Jadi kalau kita melakukan tindakan apapun kita merasa secure gitu, walaupun tetap pakai APD ya. Nah sama seperti kayak kita orang awam, kalau orang awam sudah melakukan vaksinasi dia pasti merasa secure juga. Aku aman, udah vaksin, udah aman nih gitu. Seperti itu menurut saya sih gitu. Oke, jadi istilahnya sebagai bentuk proteksi juga ya dok ya terhadap kekebalan tubuh kita ya dok ya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat JH belum terjawab dok, masih banyak ternyata dok. Mungkin kalau bahas sedikit juga dok, kalau efek samping yang tersering ya mungkin yang sering dialami dari vaksin meningitis ini kira-kira apa saja sih dokter? Kalau efek samping sih jelas tadi rasa nggak nyaman ya, nggak nyaman di bagian bekas suntikan. Kalau memang kadang ada juga sih sampai nggak nyaman, greges, demam ringan itu ya memang ada, tapi memang nggak banyak. Karena kembali lagi ini vaksin lama, vaksin yang lebih 40 tahun lebih sudah beredar di masyarakat, walaupun dengan tiap tahun pasti ada perbaikan-perbaikan lagi gitu untuk isi vaksinnya. Jadi memang sebaiknya sih apa namanya Mbak? Sampai lupa. Konsistensi. Jadi umpama isinya kan udah terperbarui lagi ya. Jadi udah pastinya sih aman gitu. Berarti karena ada apa? Istilahnya upgrade dari vaksinnya kan makin bagus lagi kan jadinya aman untuk perlindungan buat kita lagi kan. Jadi untuk efek sampingnya pun pasti makin ringan lagi karena menyesuaikan dari kita itu juga individu-individu yang kita suntik gitu juga. Oke, misalkan kadang memang ada yang beberapa mungkin takut ya dok ya, kayak misalkan vaksin, ya contoh nyata mungkin vaksin COVID ya dok ya, misalkan kan ada beberapa yang kayak greges nih sampai wah luar biasa ya, gitu. Mungkin ada beberapa yang takut kalau misalkan ada nggak ya efek sampingnya gitu. Nah berarti jangan khawatir ya dok ya, memang vaksin meningitis ini untuk efek sampingnya insya Allah ringan ya dok ya, mild ya. Bahkan ada yang nggak ada gejala juga. Iya, ada efek samping. Oke, jadi insya Allah jangan takut ya dok ya, karena mungkin kita juga untuk keamanan dari vaksinnya sendiri kan kita juga menjaga kualitas dari vaksinnya ya dok ya. Jadi sebelum pemberian sudah ada double checking. Ya, betul. Oke, mungkin ada lagi nih dok dari sahabat JH dok. Bagaimana? Oke, mungkin agak sedikit yang bawah ya. Kalau efektivitas kita juga sudah membahas ya dok ya. Turun lagi boleh. Turun lagi boleh. Oke. Nah, ini dok, pemerintah Arab Saudi untuk haji tidak mewajibkan vaksin meningitis. Apakah jemaah haji tetap vaksin meningitis untuk perlindungan dok? Dan vaksin meningitis apa saja yang tersedia di Rumah Sakit JH Solo? Jadi memang kalau untuk edaran dari Kemenkes itu November 2022 itu kalau haji masih wajib untuk vaksin meningitisnya. Memang kalau umroh itu tidak diwajibkan tapi disarankan ya. Jadi kalau memang haji wajib ya Pak ya tetap untuk vaksinasi meningitis. Kemudian untuk vaksin meningitis apa saja yang tersedia di RSCIA Solo. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada dua macam itu, polisakarida maupun yang conjugate itu. Nanti bagaimana memilihnya nanti bisa konsultasi dengan dokter ataupun dengan saya, boleh nanti kita pilih yang sesuai dengan pasien gitu. Oke, siap dok. Mungkin ini kita masuk ke 2-3 pertanyaan terakhir dok. Nah, dari @ovia_armono. Dokter, saya satu rumah dengan penyintas dari meningitis. Apakah saya perlu dilakukan vaksin meningitis juga, dok? Penyintas meningitis apa dulu sih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita kan vaksin meningitis ini vaksin yang dari bakteri ya, dari Neisseria meningococcus ya. Jadi kalau memang dari bakteri ya memang sebaiknya tetap aja dilakukan karena yang mendapatkan antibodi kan penyintasnya. Keluarga satu rumah kan tidak dapat antibodi. Bukan seperti vaksin COVID ya yang semuanya juga satu rumah kan harus divaksin juga kan berarti ya. Berarti kalau saya sih tetap harus divaksin sih Mas Ovia Armono ya. Jadi daripada nanti kita ada resiko ya, walaupun masih sudah penyintas kan sudah sembuh ya, tapi kan tetap aja walaupun itu sudah sembuh, kita tidak hanya melihat dari penyintasnya, tapi orang-orang di luar rumah, yang kita ketemu kita nggak tahu dia punya penyakit apa, nah itu tetap kita jadi perlindungan buat perlindungan kita.
Berarti kalau untuk kondisi seperti ini ada baiknya disarankan untuk vaksin ya, karena istilahnya sebagai bentuk proteksi juga, karena memang dari lingkungan sekitar karena belum mendapatkan kekebalan tubuh untuk meningitis tadi ya dok ya. Jadi ada baiknya diberikan vaksinasi, fungsinya adalah untuk merangsang ya kekebalan tubuh, imunitas antibodi kita untuk istilahnya memberikan perlindungan terhadap penyakit meningitis kemudian hari ya dok ya. Oke, mungkin terakhir nih dok, mungkin kalau dari Tristian apa ya? Izin bertanya dokter, apa saja komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyakit meningitis dok? Ini bahas penyakit meningitisnya ya dok ya, komplikasi yang mungkin terjadi yang mungkin yang menyebabkan bertanya-tanya kenapa ya sampai sebahaya itu gitu. Betul. Jadi memang komplikasinya itu berarti kan sudah kena meningitis, terus apa yang memperberat yang akhirnya jadi mungkin kematian. Ya, jadi kalau komplikasi kan bisa namanya yang disebut meningitis itu kan peradangan di selaput otak ya. Nah, itu bisa jadi akhirnya kelumpuhan, kejang, kemudian bisa kalau umpamanya pasien punya komorbid lain seperti gula atau hipertensi atau yang lain, itu bisa menyebabkan sepsis atau sepsis itu apa ya? Sepsis itu keracunan gitu. Jadi darah kita meracuni diri kita sendiri nih karena memang terlalu banyak bakteri meningococcus yang akhirnya menyebabkan gejala itu diperberat, akhirnya jadilah sepsis. Kalau sudah sepsis memang pengobatannya lebih sulit, lebih advance lagi, yaitu mudah ranahnya dokter penyakit. Iya. Jadi memang komplikasi yang kita takutkan itu ya dok ya, gitu, karena memang khawatirnya kalau misalkan lama tidak tertangani, nah jadinya bisa menyebabkan sepsis tadi. Iya, kan 24 sampai 48 jam awal itu udah harus gerak cepat untuk tenaga kesehatannya untuk men-treat penyakitnya itu. Oke. Mungkin ada lagi dok pertanyaan dari @Zada Hailila dok. Mitos, apakah ini mitos atau fakta dok bahwa meningitis ini bisa sembuh dengan sendirinya? Nah kira-kira meningitis ini bisa sembuh dalam berapa hari ya dok? Aduh, bagaimana saya jawabnya ya? Sepertinya kok bukan fakta. Kalau mitos ya dok. Kalau kita umpamanya sampai demam tinggi, muntah-muntah, bahkan kita ada sampai penurunan kesadaran, nggak mungkin kita sembuh sendiri ya. Mungkin yang maksudnya sembuh sendiri itu atau sudah vaksin meningitis tapi kena meningitis karena memang sudah punya antibodi meningitisnya. Jadi mungkin gejala yang ditimbulkan nggak banyak gitu, nggak berat gitu kan. Jadi mungkin hanya demam, mungkin semingguan demam, mungkin mual muntah semingguan terus dia baik, mungkin bisa juga karena beliau sudah vaksinasi meningitis. Bisa juga seperti itu. Mungkin ya Mbak ya. Mbak Zada Hailila. Fungsinya vaksin di sini dia istilahnya untuk mengurangi komplikasi lebih lanjut ya dok ya, kita menurunkan morbiditas sehingga mencegah terjadinya seperti penurunan kesadaran tadi ya dok ya. Jadi untuk biar tidak menjadi hal yang buruk gitu. Hal yang buruk, benar. Oke, nah kalau yang sembuh beberapa hari mungkin ini tergantung kondisi pasien ya dok ya, dan itu memang ranahnya ke penyakit dokter spesialis. Oke, mungkin itu semoga bisa menjawab ya Mbak ya. Mungkin masuk ke ada pertanyaan lagi dok. Pada pasien dengan meningitis, bagaimana cara membedakan penyakit apakah ini karena virus atau bakteri dari gejala awalnya? Mengingat pemeriksaan yang cukup terbatas. Lalu bagaimana tata laksananya dokter? Betul. Jadi memang kalau kita mau tahu ini virus atau bakteri, kita ambil. Jadi kita ambil cairan cerebrospinalnya, kita ambil, kita fungsi kita. Jadi kita gimana ngomongnya? Kita ambil dari tulang belakang. Kita ambil, kita periksa lewat laboratorium itu memang dari bakteri ataupun virus. Ya, karena memang itu tapi selama pemeriksaan itu tetap kita treat dulu. Kita pasti rawat inapkan dulu, kita obatin dengan obat yang ada dulu sambil menunggu hasil dari penyebabnya apa gitu. Nah, memang hasil dari fungsi lombal atau yang diambil dari tulang belakang tadi itu untuk menentukan penyebabnya, betul. Sama penyebabnya tadi, penyebabnya diketemukan, jadi tata laksananya bisa lebih fokus dan sesuai. Betul. Mungkin kalau untuk tanda awal yang khas kaku kuduk gitu ya dok. Udah mulai mual muntah, demam tinggi, kejang, udah waspada ya.
Ya makanya jangan ditinggal di rumah ya dok ya, kalau gitu harus sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Nah makanya supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, ada baiknya kita lakukan proteksi juga terhadap tubuh kita dengan seperti salah satunya vaksinasi meningitis. Nah, kita tadi sudah banyak sharing ya dok ya seputar vaksinasi meningitis dan juga mungkin vaksinasi lainnya dok ya seperti influenza tadi. Dan 3 vaksinasi yang ada baiknya dilengkapi untuk teman-teman sahabat JIH yang akan melakukan perjalanan dengan destinasi untuk internasional mungkin seperti haji, umroh ataupun mungkin berwisata ke luar negeri gitu seperti vaksinasi meningitis, influenza dan juga PCV atau pneumokokus tadi gitu untuk mencegah terjadi pneumonia. Nah mungkin kita masuk ke closing statement sedikit dok mengenai vaksinasi meningitis ini. Boleh tadi sampaikan dok statement untuk sahabat JIH. Oke, untuk meningitis itu sendiri sebenarnya memang bisa dicegah ya. Jadi kalau untuk pencegahannya tadi secara kita jaga higienitasnya, kita pakai masker, jaga kebersihan. Kemudian ya memang tambahannya adalah vaksinasi meningitis. Selain itu juga memang dia walaupun sekarang sudah tidak diwajibkan nih dok untuk vaksin sebelum umroh, tapi memang sebaiknya diberikan karena memang di tempat di Arab Saudi, di tempat kita tawaf, sa'i, itu kan bertemu banyak orang dan itu menjadi media penularan yang sangat mudah untuk meningitis. Jadi memang sebaiknya dilakukan vaksinasi dan dapat dilakukan di klinik vaksin Rumah Sakit JIH. Oke, kalau ada sahabat JIH yang mau bertanya lebih lanjut ataupun konsultasi seputar vaksinasi, boleh menghubungi HLC atau Healthy Life Center ya dok ya di Rumah Sakit JIH Solo. Nanti mungkin bisa booking appointment untuk konsultasi lebih lanjut. Oke, nanti untuk selanjutnya bisa melalui CS kami ya. Oke, mungkin sebelum menutup sesi Health Talk kali ini, hari ini juga ada salah satu hari yang spesial dok. Kita ucapkan selamat juga untuk kepada perawat di seluruh Indonesia. Selamat Hari Perawat Nasional. Tetap berkarya, tetap semangat, sukses selalu gitu ya dari sejawat perawat kita ya. Oke, mungkin itu selamat Hari Perawat Nasional. Mungkin kita lanjut untuk mengumumkan pemenang giveaway kepada 4 orang yang beruntung. Yang pertama dari @husnulindah, kemudian yang kedua dari @indina linggar, selamat. Yang ketiga dari @cinta_aha, selamat. Dan yang terakhir adalah @if.fanio. Selamat kepada 4 pemenang giveaway pada hari ini. Nanti bisa menghubungi Apin untuk lebih lanjutnya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Ira yang sudah berkenan untuk sharing seputar vaksinasi meningitis. Ini bermanfaat sekali insya Allah buat sahabat JIH khususnya yang mau melakukan perjalanan ya dok ya ke luar negeri gitu. Oke, makasih dokter. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat JIH yang sudah menyaksikan sesi Health Talk kali ini. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.